Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Video kali ini jadi ingin membahas terkait dengan Rasmus Højlund ya. Di sebuah wawancara dan juga ini dikutip oleh misalnya Fabrizio Romano dan juga bahkan dibahas oleh Ruben Amorim ya. Kan memang diinformasikan bahwa ya Manchester United ini menetapkan target utama untuk posisi striker adalah Benjamin Sesko. Nah, dengan ditetapkannya target Benjamin Sesko, Rasmus Højlund nasibnya seperti apa nih ya? Ruben Amorim terkait dengan potensi untuk mendatangkan Benjamin Sesko, dia mengatakan ini setelah Manchester United menghadapi Bournemouth ya, saya sangat happy dengan Rasmus Højlund. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di akhir bursa transfer. Yang paling penting adalah striker yang ada di sini bekerja sangat bagus dan juga berkembang dan membantu tim. Itu merupakan hal yang paling penting. Chris Wheeler dari Daily Mail mengatakan ya ini atau mengutip terkait dengan Rasmus Højlund yang di sebuah wawancara mengatakan, saya pikir rencana saya sangat jelas, yaitu untuk saya tetap stay dan juga fight untuk tempat saya di Manchester United apapun yang terjadi. Jadi Rasmus Højlund ini dengan kabar yang berkembang ya, dia komitmen untuk tetap stay dan juga fight, berjuang untuk tempatnya, posisinya. Chris Wheeler sendiri juga mengatakan ya, memperkirakan kalau Rasmus Højlund ini sepertinya akan meninggalkan Manchester United kalau kesepakatan diraih dengan Benjamin Sesko. Apakah itu peminjaman ataupun secara penjualan. Sempat juga disinggung sebelumnya bahwa Rasmus Højlund ini merupakan target impian dari Red Bull Leipzig. Manchester United ini menunjukkan kepada Leipzig ya bagaimana peluang ini memasukkan artinya untuk mendapatkan Benjamin Sesko bisa jadi memang memasukkan pemain mungkin dalam negosiasi. Gua ingin ke live Here We Go dari Fabrizio Romano ya. Sebentar, kalau tidak dari live Here We Go, ini justru dari akun Fabrizio Romano yang membahas terkait dengan Rasmus Højlund, di mana memang Fabrizio Romano pun di akun Fabrizio Romano ya update mengatakan bahwa Rasmus Højlund ini mengumumkan rencana definitifnya untuk tetap stay di Manchester United setelah mencetak gol menghadapi Bournemouth ya. Højlund ini memberikan klarifikasi terkait dengan masa depannya karena ada situasi Manchester United yang mencari seorang striker. Jadi tadi disebutkan sama seperti yang dikabarkan oleh Chris Wheeler dari Daily Mail bahwa rencana saya ini tetap stay di Manchester United dan bersiap ya untuk berjuang mengamankan tempat saya di sini apapun yang terjadi. Oke. Seperti apa ini keadaannya? Rasmus Højlund tetap ingin stay, tetap ingin berjuang di Manchester United, tapi bagaimana kemungkinannya? Kalau menurut gue ya, secara ringan amatiran, proses kedatangan ataupun cabutnya pemain ini kan tidak hanya ditentukan oleh klub atau pihak dari pemain, tidak bisa hanya salah satunya, tapi memang harus dari keduanya. Maksud gue seperti ini, kalau seandainya memang Manchester United merencanakan untuk melepas Rasmus Højlund, tapi Rasmus Højlund tetap ingin bersama Manchester United, ini bisa jadi bisa jadi tidak mulus-mulus saja, katakanlah seperti itu. Misalnya nih, ada klub yang berminat untuk mendatangkan Rasmus Højlund dengan harga tertentu, Manchester United sepakat, tapi ternyata Rasmus Højlund tidak setuju untuk pindah ke klub tersebut, misalnya karena gaji yang tidak sesuai ataupun peran dia tidak mendapatkan peran yang diinginkan, ataupun juga project ya di klub yang mengincar ini tidak sesuai dengan visi dari Rasmus Højlund. Itu bisa saja terjadi. Nah, sementara Manchester United sendiri memang kan ingin mendatangkan striker baru. Ini sudah sering disebutkan oleh berbagai media, sumber-sumber kredibel. Nah, bagaimana keadaannya? Menurut gua, secara ringan amatiran, kalau sekali lagi seandainya Manchester United ini ingin mendatangkan Benjamin Sesko,
ada 2 poin ya yang menurut gue memungkinkan sekali Rasmus Højlund ini cabut. Secara realistis, ringan amatiran. Bisa jadi gue juga salah ya. Nomor 1 adalah dari faktor harga dulu. Harga untuk mendatangkan Benjamin Sesko ini sangat tinggi. Dan gaji pun juga menurut gue tidak akan murah. Sehingga Manchester United butuh mendapatkan pemasukan. Saat ini pemasukan yang diharapkan ya masih belum bisa terjadi nih. Misalnya Marcus Rashford yang tadinya diharapkan akan bisa laku secara permanen, ini ternyata hanya secara pinjaman, misalnya seperti itu. Menghemat gaji, iya, pengeluaran berupa gaji ya, iya, tapi tidak menambah pundi-pundi dana untuk Manchester United gunakan di bursa transfer. Saat ini masih diupayakan misalnya Garnacho, itu pun juga masih belum jelas. Bagaimana nasib Jadon Sancho, bagaimana dengan Anthony, ini juga masih belum pasti. Sehingga menurut gua akan lebih masuk akal kalau memang Manchester United ini melepas Rasmus Højlund sehingga bisa mendatangkan dana yang lebih segar ya untuk digunakan mendatangkan Benjamin Sesko. Itu saja mungkin tidak cukup. Artinya penjualan Rasmus Højlund saja tidak cukup nih. Harus ada pemain lain juga yang dilepas secara permanen. Artinya mendatangkan pemasukan, dan tentu saja nanti ada perhitungan PSR juga kan. Ini juga sangat menarik. Jadi menurut gua nomor 1 dari sisi finansial dulu. Lalu nomor 1 itu ya dari sisi finansial. Nomor 2 ya profilnya hampir sama antara Rasmus Højlund dan juga Benjamin Sesko. Pemain ini mereka berdua sama-sama pemain muda ya. Sama-sama pemain yang belum ada pengalaman ini yang cukup katakanlah seperti itu di Premier League. Baik itu Rasmus Højlund yang memasuki tahun ketiga, yang menurut gue masih apa ya, kalau dikatakan ya kan dia sudah ada pengalaman 2 tahun bang ya, tapi kalau dilihat pengalaman 2 tahun juga, tahun pertama dia tampil oke, tahun kedua dia jeblok, tahun ketiga bagaimana nih, artinya masih belum menunjukkan konsistensi dari pengalaman tersebut. Benjamin Sesko malah belum ada pengalaman sama sekali, jadi menurut gue profilnya hampir-hampir mirip, dan dua-duanya juga striker muda ya kan, sehingga kecil kemungkinan Manchester United akan memiliki pemain dengan profil yang sama. Artinya ya belum memiliki pengalaman yang matang di Premier League, lalu juga pemain yang sama-sama muda ya kan. Bahkan kalau kita melihat striker yang lain seperti Joshua Zirkzee itu juga usia masih muda. Lalu Chido Obi pun juga demikian. Jadi terlalu seragam dalam tanda kutip karakter lini serangnya, dan menurut gue ini tidak ideal. Menurut gue secara dengan amatiran, bisa jadi gue salah, tapi itu yang gue analisa. Sehingga kalau Manchester United memang akan mendatangkan Benjamin Sesko, Rasmus Højlund pasti akan diupayakan untuk dilepas. Lain itu ya bagi Rasmus Højlund sendiri di usia di mana dia diharapkan lebih berkembang lagi ini dengan menit bermain yang lebih tinggi dengan datangnya Benjamin Sesko, itu tidak akan dia dapatkan di Manchester United. Sehingga kalau Manchester United berhasil mendatangkan Benjamin Sesko ataupun memang menuju ke sana ya menurut gua Rasmus Højlund secara realistis akan mencari jalan keluarnya sendiri itu. Tapi dengan komitmen sebenarnya Rasmus Højlund bahwa dia tetap ingin stay, dia tetap ingin fight. Dia ingin menunjukkan ke manajemen ya, ke staf kepelatihan juga bahwa dengan keadaan sulit lini depan, khususnya dia sendiri di Manchester United dengan musim lalu yang jeblok ya kan, dengan segala tuntutan, tekanan, dia ini tetap ingin stay, dia tetap ingin berjuang untuk mengamankan tempatnya di Manchester United. Jadi secara mentalitas dia ini ingin menunjukkan bahwa dia siap berjuang. Dan menurut gue ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Pemain kalau menurut gue dia declare seperti ini secara terbuka, artinya ya dia sungguh-sungguh. Dan dari pemain di Manchester United yang datang dan pergi, karakter pejuang itu nilainya tinggi. Gue melihat banyak ya, bukan cuma di Manchester United, tapi juga di klub-klub lain, misalnya pemain dengan kaliber yang luar biasa di klub-klub sebelumnya, tapi ketika datang di klub barunya ya, di Premier League ini menjadi tidak jelas ya sebenarnya visi tujuannya itu datang apa gitu, sehingga artinya akhirnya penampilanmu tidak maksimal. Di Manchester United sudah sering menurut gue pemain-pemain seperti itu. Nah, pemain yang memiliki komitmen ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Poin gue seperti itu. Di sisi lain Benjamin Sesko
saat ini dikabarkan dia memprioritaskan Manchester United walaupun ada minat dari Newcastle dan lain-lain. Tapi kenapa tidak dari awal? Itu sih menurut gue. Pun juga minat dari Manchester United ya kan. Kenapa tidak dari awal? Kenapa kok seakan-akan ini seperti kayak rencana kesekian gitu loh. Baik dari Manchester United maupun juga dari Benjamin Sesko. Sehingga kalau menurut gue komitmennya dipertanyakan. Apakah memang Benjamin Sesko ini memang ingin ke Manchester United? Tapi kenapa setelah misalnya ya perbincangan dengan Arsenal tidak jadi, lalu ada klub yang berminat juga ya kan, artinya Newcastle United, ini seperti apa, ini kan tanda tanya besar. Namun bukan berarti gue pro Rasmus Højlund sepenuhnya atau seperti apa, enggak. Yang gue inginkan adalah memang siapapun yang membela Manchester United, mau itu Rasmus Højlund maupun Benjamin Sesko ataupun yang lainnya juga yang memang nanti akan seumpama didatangkan untuk striker Manchester United, siapapun itu tidak bisa hanya dilihat dari sisi teknis saja, tapi komitmen, karakter, mental, tujuan sebenarnya ingin seperti apa. Ini menurut gue yang menjadi pembeda penting dibandingkan dengan nama-nama yang lain, karena sesungguhnya ini yang lebih dibutuhkan menurut gue ya secara dengan amatiran di Manchester United. Skill, kemampuan segala macam ini bisa ditingkatkan kapasitasnya kalau misalnya sungguh-sungguh di Carrington ya, lalu memberikan segalanya di lapangan pertandingan. Tapi kan untuk melakukan itu butuh mental, butuh karakter juga yang kuat gitu loh, yang memang memiliki komitmen besar kepada Manchester United. Nah itu menurut gue yang lebih dibutuhkan. Tapi menurut Sobat Football United nih ya, bagaimana Rasmus Højlund masa depannya di Manchester United? Apakah sudah habis ataukah layak diberi kesempatan lagi? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.